Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo Mamonto. Saya sebagai mahasiswa di STIMIK Multikom Bula Mondo akan memaparkan sebuah pembahasan untuk mata kuliah sistem pakar. Lebih tepatnya pembahasan terkait forward chaining. Berikut penjelasan terkait forward chaining yang akan saya sampaikan. Pembahasan untuk forward chaining yaitu pertama terkait sub pokok pembahasannya dibagi atas dua. Pembahasan yang pertama adalah definisi forward chaining, kemudian yang kedua adalah contoh penerapan forward chaining itu sendiri seperti apa. Selanjutnya, apa sih definisi dari forward chaining itu? Yang pertama, teknik inferensi yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan premis dari rule. Yang kedua, bila premis suatu rule sesuai atau cocok dengan fakta yang ada, maka rule tersebut dieksekusi dan menghasilkan fakta terbaru. Yang ketiga, setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Kemudian berikut algoritma forward chaining. Yang pertama, memasukkan fakta-fakta yang ada ke dalam working memory. Yang kedua, mengambil rule-rule yang memiliki premis yang sesuai dengan fakta dan memasukkannya ke dalam queue atau antrian. Yang ketiga, melakukan pengecekan setiap rule dimulai dengan rule yang ada di antrian terdepan untuk dicocokkan premisnya dengan fakta yang ada. Yang keempat, rule yang dieksekusi menghasilkan fakta baru yang ditambahkan ke dalam working memory dan atau rule baru ditambahkan ke dalam agenda. Kemudian rule yang dieksekusi tersebut dihapus dari queue atau antrian. Yang kelima, rule yang nilai premisnya tidak sesuai dengan fakta tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian. Yang keenam, proses pengecekan rule berhenti bila tidak ada lagi rule di dalam agenda dan fakta yang terakhir ditambahkan di dalam working memory diambil sebagai kesimpulan atau solusi. Jadi ketika sudah tidak ada lagi rule di dalam agenda, maka sudah bisa disimpulkan atau pengecekan rule telah selesai. Berikut contoh kasus rules. Bisa kita lihat ada 10 rules di sini yang ada. Mulai dari R1, misalnya R1 if menyusui sama dengan tidak, N kaki lebih besar dari 4, N warna bulu sama dengan polos, dan binatang sama dengan belalang. Dari rule 1 sampai dengan 10 ini nanti akan kita gunakan sebagai premis atau metode untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah kasus. Dan ini contoh kasus dari sebuah fakta yang telah ditentukan. Faktanya adalah menyusui sama dengan ya, jumlah kaki sama dengan 4, berdarah sama dengan panas, tinggi lebih besar dari 80 cm. Jadi, dari fakta yang ada dan premis rule yang ada, kita akan menentukan atau memecahkan sebuah kasus untuk menentukan jenis binatang atau hewan dengan menggunakan metode forward chaining. Ini contoh kasus inferensi dengan forward chaining. Pertama, fakta yang diinput oleh user disimpan di dalam working memory. Yang kedua, goal disimpan di dalam working memory. Tahap pertama yang dilakukan mencari rule-rule yang memiliki premis yang sama dengan fakta yang diinput user.
rule-rule tersebut disimpan dalam antrian atau queue. Antrian atau queue di sini sudah terisi. Misalnya di antriannya ada R1, R2, R5, R6, R7, R8, R9 hingga R10. Nah, untuk menentukan rules ini berdasarkan fakta yang telah ditentukan di awal. Kan goalsnya tadi menentukan jenis atau nama binatang, begitu. Jadi faktanya ini menyusui sama dengan ya, jumlah kaki 4, berdarah sama dengan panas, warna bulu sama dengan polos, tinggi lebih besar dari 80 cm. Kemudian rulesnya ini R1, kita cocokkan apakah R1 memiliki premis yang sesuai dengan fakta, premis fakta yang telah kita tentukan di awal. Misalnya premis pertama pada R1 menyusui sama dengan tidak. Di sini ada premis menyusui dan di fakta ada premis menyusui, berarti R1 kita masukkan dalam antrian. R2 ada premis menyusui juga, kita masukkan dalam antrian. R3 premisnya makanan, sementara di fakta tidak ada premis makanan, jadi R3 tidak kita masukkan dalam antrian. R4 juga premisnya makanan, sementara fakta yang ada tidak ada premis makanan, jadi tidak dimasukkan dalam antrian. R5 premis pertamanya kelas sama dengan mamalia, kemudian warna bulu ada premis warna bulu di sini yang sesuai dengan fakta untuk R5, jadi kita masukkan. Begitu kemudian seterusnya sampai dengan R10. Di sini R10-nya ada premis berdarah dan di fakta ada premis berdarah sama dengan panas, sehingga R10 kita masukkan dalam antrian. Kemudian langkah atau tahap kedua yang kemudian kita lakukan yaitu melakukan pengecekan rule-rule yang ada di dalam antrian. Proses ini dilakukan sampai isi antrian habis. Jadi sampai dengan R10 proses pengecekannya baru selesai. Iterasi ke-1, kita melakukan pengecekan pada R1, cek R1. Premis yang ada di R1 yang kita tahu bersama adalah menyusui sama dengan tidak. Sementara di faktanya menyusui sama dengan ya, sehingga premis ini atau R1 untuk premis pada R1, premis pertamanya tidak sesuai dengan fakta, karena di fakta menyusui sama dengan ya. Kemudian premis kedua dari R1 ya ini kaki. Tidak dicek karena operator antara premis 1 dan premis 2 menggunakan N, yang artinya jika yang pertama sudah tidak sesuai, berarti tidak perlu pengecekan premis yang kedua, karena operator N berarti keduanya harus terpenuhi. Kemudian sehingga R1 tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian. Nah, saat ini antrian yang tersisa yaitu queue-nya R2, R5, R6, R7, R8, R9, dan R10. Oke, next. Sekarang kita ke iterasi kedua, cek R2-nya. Premis 1 menyusui di sini sama dengan ya. Faktanya menyusui sama dengan ya, sehingga premis pertamanya yaitu sesuai dengan fakta. Premis kedua yaitu kaki sama dengan 4. Kita lihat faktanya, jumlah kaki sama dengan 4 sehingga sesuai dengan fakta. Premis ketiga berdarah sama dengan panas. Di faktanya berdarah sama dengan panas sehingga sesuai dengan fakta. Karena ketiga premis bernilai true, maka R2 dieksekusi sehingga mendapatkan fakta baru, yaitu kelas sama dengan mamalia.
di R2, kelas sama dengan mamalia. Fakta baru ini ditambahkan dalam kumpulan fakta di working memory, sehingga antriannya R2, R5, R6, R7, R8, R9, R10. Faktanya saat ini menjadi menyusui sama dengan ya, jumlah kaki sama dengan 4, berdarah sama dengan panas, warna bulu sama dengan polos, tinggi lebih besar dari 80 cm, dan kelas sama dengan mamalia. R2 telah dieksekusi dan dihapus dari antrian. Saat ini antriannya atau queue-nya R5, R6, R7, R8, R9, dan R10. Sekarang iterasi ketiga atau pengecekan R5. Premis 1, kelas sama dengan mamalia. Kita lihat kelasnya sama dengan mamalia tadi sesuai fakta yang telah kita simpan di working memory. Betul, sesuai. Kemudian premis 2, warna bulu sama dengan berbintik. Di fakta warna bulu sama dengan polos, sehingga premis ini tidak sesuai dengan fakta. Karena warna bulu seharusnya polos. Karena menggunakan operator N, sehingga premis 3 tinggi sama dengan lebih besar dari 80 cm sesuai dengan fakta. Karena ada premis yang tidak sesuai, sehingga R5 tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian. Kemudian kita lanjut iterasi keempat, yaitu pengecekan R5. Premis 1, kelas sama dengan mamalia. Ya, kelasnya tadi sudah kita dapatkan dan kita simpan di working memory, yaitu mamalia, sehingga sesuai dengan fakta. Premis 2, warna bulu sama dengan polos. Kita lihat faktanya warna bulu sama dengan polos, sehingga sesuai dengan fakta. Premis 3, tinggi lebih besar dari 80 cm, sesuai dengan fakta. Karena tingginya sesuai fakta 80 cm. Kemudian karena semua premis sesuai, maka R6 dieksekusi, sehingga menghasilkan fakta baru, yaitu di R6 den binatang sama dengan kuda. Fakta baru ini ditambahkan dalam kumpulan fakta di working memory, sehingga saat ini faktanya menjadi menyusui sama dengan ya, jumlah kaki sama dengan 4, berdarah sama dengan panas, warna bulu sama dengan polos, tinggi lebih besar dari 80 cm, kelas sama dengan mamalia, binatang sama dengan kuda. R6 dieksekusi dan dihapus dari antrian. Sekarang queue-nya tersisa R7, R8, R9, dan R10. Kita lanjut. Sekarang iterasi kelima atau pengecekan R7. Premis 1, kelas sama dengan mamalia. Ya, sesuai dengan fakta, kelas sama dengan mamalia. Tadi kita sudah simpan di working memory. Kemudian premis kedua, kategori sama dengan herbivora, tidak sesuai dengan fakta karena tidak ada premis kategori. Kemudian premis 3, warna bulu sama dengan bergaris, tidak sesuai juga dengan fakta karena warna bulu polos. Premis 4, tinggi lebih besar dari 80 cm, sesuai dengan fakta. Karena ada premis yang tidak sesuai, sehingga R7 tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian. Saat ini tersisa di antrian yaitu R8, R9, dan R10. Selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk R8. Premis pertama, kelas sama dengan mamalia, ya sesuai fakta yang telah kita simpan di working memory. Premis 2, kategori sama dengan karnivora, tidak sesuai dengan fakta karena tidak ada kategori, tidak ada premis kategori. Premis ketiga, warna bulu sama dengan polos or berbintik. Nah, ini sesuai dengan fakta. Premis 4, tinggi lebih kecil dari 80 cm. Premis ini tidak sesuai dengan fakta. Karena ada premis yang tidak sesuai, sehingga R8 tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian. Nah, saat ini ya, queue atau antrian yang tersisa yaitu R9 dan R10. Selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk R9. Premis
Yang pertama, kaki sama dengan 2. Tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai fakta jumlah kaki sama dengan 4. Premis 2 dari R9 yakni berdarah. Tidak dicek karena operator antara premis 1 dan premis 2 di R9 ini menggunakan operator N. Karena ada premis yang tidak sesuai sehingga R8 tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian atau queue. Saat ini antrian yang tersisa atau queue yang tersisa yaitu R10. Next, kita lakukan pengecekan untuk R10. Premis pertama, premis 1 berdarah sama dengan dingin. Faktanya berdarah sama dengan panas. Ini tidak sesuai dengan fakta. Karena ada premis yang tidak sesuai sehingga R10 tidak dieksekusi dan dihapus dari antrian. Saat ini queue atau antriannya telah selesai atau habis. Karena isi antrian telah habis dan tidak ada lagi rule yang dicek, maka proses pengecekan dihentikan. Sehingga tahap yang kedua ini telah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap 3 atau tahap terakhirnya. Melakukan pengecekan fakta yang paling terakhir diperoleh apakah sesuai dengan goal yang dicari. Goal yang kita cari tadi adalah menentukan nama atau jenis binatang. Dari hasil pengecekan rule dan premis tadi yang sesuai dengan fakta, akhirnya kita menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Menyusui sama dengan ya, jumlah kaki sama dengan 4, berdarah sama dengan panas, warna bulu sama dengan polos, tinggi lebih besar dari 80 cm, kelas sama dengan mamalia, binatang sama dengan kuda. Yang menjadi goal yaitu binatang. Kemudian dicocokkan dengan fakta terakhir hasil pengecekan rule. Ternyata cocok. Maka kesimpulan dari hasil penelusuran atau pengecekan tadi yaitu jenis binatang adalah kuda. Baik, itulah penyampaian atau penjelasan terkait mata kuliah sistem pakar untuk pembahasan forward chaining yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Saya akui masih banyak kekurangan dalam proses belajar dan pengembangan, dan terima kasih.